Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tertanggal 12 April 2022, pemerintah melalui Lembaga Tinggi Negara DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Aksi kilat ini dilakukan di tengah aksi demo besar-besaran mahasiswa yang menuntut beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap bisa melanggengkan kesengsaraan rakyat. Alih-alih menanggapi tuntutan mahasiswa, pemerintah justru mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang sebetulnya masih polemik menjadi undang-undang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Taktis, tajam, kritis, tapi tetap solutif. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah seorang pemerhati kebijakan publik dan seorang cendekiawan muslim. Beliau adalah Bapak Mursyid Najamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah sekitar 40 menit ke depan kita akan bersama dengan beliau berbincang mengapa dan apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa solusinya. Baik, Pak Mursyid, terkait pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh pemerintah pada 12 April yang lalu, menurut literatur yang kami baca, ada dua alasan utama. Yang pertama, dikarenakan karena angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak semakin meningkat. Kemudian yang kedua, karena undang-undang KUHP sebelumnya itu tidak memadai untuk melindungi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Menurut Bapak, bagaimana dengan hal ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, memang pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa semakin banyak kekerasan seksual di ruang-ruang publik yang terjadi di negeri kita ya, yang barangkali memang ini menjadi satu alasan yang digunakan untuk mempercepat proses undang-undang ini segera disahkan ya. Tetapi tentu prosesnya ini harus tetap mengacu pada ketentuan ya yang mereka buat sendiri mengenai proses penyusunan kebijakan atau undang-undang. Tetapi kalau kita merunut ke belakang, sebetulnya kasus-kasus kekerasan seksual ini adalah gambaran secara umum kegagalan undang-undang yang produk undang-undang yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ya. Kalau kemudian alasannya adalah karena tidak cukup memadainya perundang-undangan yang kemudian dianggap bisa menyelesaikan soal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ya pakar, maksud saya anggota dewan ya dari fraksi yang menolak undang-undang PKS itu sebetulnya sudah dikonfirmasi ke pemerintah bahwa rancangan undang-undang KUHP itu akan disahkan bulan Juni ya, sekitar bulan Juni. Itu artinya sebetulnya kalau misalnya dianggap tidak memadai, maka pertanyaan dari fraksi partai yang menolak ini sebetulnya harusnya dijawab oleh ya katakanlah tadi alasan tadi itu ya dengan menyempurnakannya pada saat katakanlah ya di bulan Juni itu kalau memang dianggap itu tidak memadai ya. Jadi saya rasa alasannya itu mungkin bagi sebagian kita itu menjadi sesuatu yang reasonable, tapi kita memang patut bertanya-tanya kenapa misalnya tadi disampaikan disahkan tanggal 12 April itu ketika demo sedang marak-maraknya ya, di mana masyarakat meminta untuk
soal kenaikan-kenaikan harga ya, soal minyak goreng, soal berbagai macam ya, Dan penundaan pemilu. dan penundaan pemilu. Nah, ini memang jadi pertanyaan juga, kenapa harus buru-buru Ya, disahkannya ya? ya baik. Eh, berarti alasan yang pertama itu rasional ya. Jadi memang pada faktanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak saat ini semakin meningkat. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan, karena undang-undang sebelumnya kalau dikatakan tidak memadai, tapi ternyata mau disahkan pada bulan Juni ya, seperti itu Pak. Kalau demikian adanya, mungkinkah ada bahasa kami mungkin hidden agenda atau ada sebuah rencana terselubung di balik penetapan undang-undang TPKS ini, Pak? Menurut saya seperti ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara soal hidden agenda ya, soal sesuatu yang mungkin tersembunyi dalam setiap rancangan perundang-undangan itu memang selalu ada konflik ya antara satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, atau mungkin juga dari kelompok elit terhadap massa ya, atau mungkin juga dari yang suka dengan yang tidak suka ya. Tentu ini ada ruang untuk kemudian terjadi intrik politik ya, intrik politik. Kan kita belajar dari sejarah ketika Indonesia merdeka ya, bagaimana misalnya proses intrik pemerintahan RIS dengan Belanda ketika di konferensi meja bundar yang kemudian menyisakan utang 6.000 gulden bagi pemerintah Indonesia, padahal utang itu adalah utang pemerintahan Belanda dan biaya itu dipakai untuk memerangi kita. Tetapi karena ada intrik dan ada trik politik, akhirnya kita rela menerima utang 6.000 gulden yang kemudian ditukar dengan kebijakan katakanlah misalnya liberalisasi ekonomi kita terhadap negara-negara adidaya atau negara-negara imperialis. Ya, kalau kita kemudian masuk lagi ke proses kemerdekaan ketika penyusunan konstitusi misalnya ya, kebolehan bagi umat Islam untuk ketika itu mendialogkan antara negara Islam atau bukan negara Islam, itu kan sesuatu yang luar biasa ketika itu ya. Lalu kemudian ada proses penggantian Piagam Jakarta, lalu kemudian diizinkan ketika nanti sidang konstituante. Tetapi pada akhirnya pada saat sidang konstituante ada upaya untuk mengembalikan itu, justru kemudian partai yang mengusung itu dibubarkan. Berarti intrik politik sebetulnya itu sudah biasa terjadi dalam proses legislasi undang-undang ya. Cuma memang kita tentu harus bisa melihat ini secara jujur ya, secara jujur. Kalau kita sebagai katakanlah menghendaki agar kemudian kekerasan ini bisa dihilangkan, agar kemudian katakanlah bukan cuma kekerasannya, karena kita prihatin dengan angka seks bebas, katakanlah yang dampaknya kan luar biasa ya. Angka HIV/AIDS semakin meningkat, kemudian angka aborsi juga meningkat ya, bisa sampai 2 juta per tahun ya. Angka aborsi kemudian juga yang sebelumnya diawali tentu dengan istilahnya itu marriage by accident ya, hamil di luar pernikahan. Ini semua problem yang sebetulnya sudah terpampang sedemikian jelas di depan mata kita, dan kita tentu miris ini semua harus diselesaikan. Semua harus diselesaikan, tetapi cara penyelesaiannya seperti apa, jangan sampai kemudian justru semakin menimbulkan masalah baru ya. Saya sedikit potong. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya isu terkait bahwasanya undang-undang TPKS ini itu memuat apalagi agenda legalisasi zina misalnya, karena di situ ada apalagi frase atau frasa, ada kata yang mengatakan jika pelakunya itu dipaksa, berarti kalau tidak terpaksa itu tidak dianggap sebagai tindak kekerasan seksual misalnya. Itu frasa-frasa seperti itu dianggap ini legalisasi zina. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan ini? Saya kira saya sependapat dengan banyak yang disampaikan oleh katakanlah pakar di luar atau mungkin juga tokoh-tokoh masyarakat seperti MUI kan sebetulnya merasa bahwa demikian adanya ya, jangan sampai ini justru menjadi pintu bagi legalisasi perzinahan, karena selama ini kan memang barangkali secara normatif ya, karena kita mengacu pada undang-undang katakanlah undang-undang positif peninggalan
Belanda ya. Belanda kan mengambil dari kode Napoleon ya. Sementara kalau kita runut sejarahnya, sebetulnya negara Prancis yang dahulu adalah sebuah negara yang berbasis agama ya. Kalau kita mau feedback ke mana, ke sejarah Renaissance kan, pengalaman pahit ya, pengalaman panjang mungkin negara-negara Eropa yang kemudian mereka terkungkung oleh kekuasaan feodalisme yang kemudian memiliki apa namanya, bersama-sama dengan kekuasaan gereja ketika itu ya. Barangkali memang ada satu problem ketika itu karena kekuasaan itu pada saat itu despotik ya, despotik atau menindas, tapi kemudian ada proses renaissance yang justru menjadi betul-betul liberal atau bablas ya. Jadi dahulu mereka dianggap menjaga yang namanya pergaulan agar tidak terjadi yang namanya seks bebas ya, zina dan seterusnya ya. Jadi negara-negara Eropa dulu sangat kental, bahkan mereka memberlakukan hukuman yang sangat keras ya. Tetapi karena munculnya liberalisasi dan liberalisme yang kemudian mereka menganggap bahwa manusia ini harus diberikan kebebasan sebebas-bebasnya ya. Jadi ini pengalaman pahit Eropa yang sebetulnya berbeda dengan umat Islam ya, yang sama sekali tidak menempatkan perempuan dalam keadaan diskriminatif ya. Kalau kita lagi misalnya seperti Amerika yang kemudian hanya baru melibatkan perempuan dalam pemilu itu pada abad ke-20 ini ya. Sementara Islam itu sejak zaman Rasulullah sudah melibatkan suksesi ya, perlunya keterlibatan wanita dalam suksesi kepemimpinan ya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya itu sangat diametral antara yang kita adopsi sekarang yang kebetulan kita ambil dari undang-undang Belanda. Belanda sendiri sebetulnya kalau kita mendengarkan penjelasan para pakar hukum itu kan mengambil dari kode Napoleon ya, yang itu isinya memang liberalisasi termasuk di dalam hal ini pergaulan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita mengatakan ada hidden agenda, barangkali juga kita sebut sebagai bukan semata-mata hidden agenda, memang kampanye terang-terangan ya, walaupun mungkin khusus undang-undang ini mungkin kita bolehlah mengatakan kekhawatiran kita jangan sampai ini justru menjadi semacam pintu masuk ya, karena selama ini seperti kita berkaca ke undang-undang pornografi yang dahulu draftnya adalah undang-undang anti pornografi yang ketika itu kan soal goyangan yang tidak goyangan yang sangat mengganggu ya dari seorang artis yang kemudian muncul di depan publik, kemudian lahirlah undang-undang pornografi. Tetapi kemudian apakah hari ini berhasil mengurangi itu? Ternyata kan kenyataannya tidak ya. Justru karena adanya undang-undang itu kemungkinan dijadikan sebagai alasan untuk melindungi setiap pekerja seni meskipun mereka menampilkan katakanlah ketelanjangan atau keasusilaan di tengah-tengah ruang publik. Jadi semacam barrier ya atau pertahanan kalau kemudian mau dipersoalkan. Sama halnya dengan yang ini ya. Kalau misalnya nanti pun ada yang mempersoalkan itu ya, karena kita kalau berkaca sekarang kan memang kultur kita sudah berubah ya. Jadi penjagaan kita terhadap masyarakat bahkan terhadap keluarga ya, naudzubillah min dzalik, itu sudah banyak orang tua yang justru merasa tidak happy kalau anaknya tidak dibawa oleh laki-laki. Karena sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya ya, sesuatu yang kalau dalam konteks syariat Islam itu sebetulnya sesuatu yang melanggar ya. Apakah artinya Bapak ingin mengatakan bahwasanya undang-undang ini bisa dijadikan legitimasi pergaulan bebas atau yang terjadi di tengah-tengah remaja kita nantinya? Katakanlah misalnya kalau muncul di kampus ada yang mempersoalkan karena ada sepasang katakanlah entah laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki misalnya, kemudian kita mempersoalkan karena dia melakukan itu katakanlah terbuka atau diketahui, lalu kemudian kita persoalkan, terus kita akan mengadu kemana? Karena pasalnya adalah kalau dalam keadaan terpaksa ada pemaksaan kan. Yeah.
Jadi kalau ada pemaksaan, kalau tidak ada pemaksaan, kita akan mengadu kemana? Kan? Misalnya dia laki-laki suka sama laki-laki di kampus, berdua-duaan, berpegang-pegangan, berciuman misalnya kan. Selama ini kan secara apa namanya norma itu kan kita tolak ya, secara norma itu kita tolak. Nah kalau misalnya secara norma kita tolak, kemudian kita menyuruh dia pulang, kemudian kita membubarkan misalnya, kan tidak ada yang mempersoalkan karena kita menolak itu kan. Tapi kalau sekarang kita suruh dia pulang, ya, dia bubar kan, bubar dari perbuatan yang buruk tadi, dia akan mengatakan kan ada undang-undangnya, yang dilarang itu hanya yang memaksa. Kalau suka sama suka bagaimana? Berarti tidak bisa dibawa ke pengadilan kan? Berarti ini undang-undang bermata dua ya? Ya berpotensi untuk kemudian dijadikan alat bagi itu tadi pergaulan bebas ya, entah mungkin pasangan sejenis atau pasangan berbeda jenis ya, itu bahayanya kan, bahaya. Kita sudah menyaksikan sekarang buruknya dampak pergaulan bebas, tapi kemudian kita justru membuka peluang ketentuan hukum yang memberikan jalan bagi mereka yang kemudian itu semakin leluasa ya saya kira. Menurut Bapak, adakah semacam campur tangan Barat di balik penetapan undang-undang ini? Sebetulnya kalau kita melihat ya kemana arah patron kebijakan yang ada di negara kita, ya kita mungkin tidak jauh-jauh dari undang-undang yang lain pun demikian adanya ya, misalnya seperti undang-undang BPJS itu kan draftnya di antara yang merekomendasikan adalah misalnya katakanlah International Labour Organization ya, ILO, atau mungkin juga misalnya undang-undang sumber daya air ya, undang-undang Minerba yang kemudian banyak didampingi atau disupervisi ya semacam lembaga seperti USAID ya, lembaga donor Amerika, atau AUSAID, lembaga donor Australia, yang tentu perspektif mereka tentang ekonomi misalnya ya, atau perspektif mereka tentang tambang, perspektif mereka tentang sumber daya air, perspektif mereka tentang pengelolaan kesehatan itu akan masuk ke sana ya. Dan belum tentu perspektif mereka yang benar, bahkan sering terjadi bahwa perspektif mereka itu ditunggangi oleh kepentingan untuk katakanlah mengeksploitasi negara lain, atau bahkan mungkin bahasanya melakukan imperialisme di negara lain kan, bisa seperti itu. Nah kalau kita misalnya masuk ke pergaulan ya, di sana ada mungkin ratifikasi International Conference on Elimination of Discrimination against Women ya, yang sebetulnya kita pun tidak pernah satu perspektif dengan Barat soal diskriminasi terhadap wanita, karena kita tidak punya pengalaman, Islam dalam hal ini tidak punya pengalaman mendiskriminasi wanita ya, sebagaimana pengalaman di Barat yang kemudian mereka ya jangan salah, dulu Barat ketika Renaissance, sebelum Renaissance ya, itu memandang perempuan itu ada ya, para filosofnya mengatakan mereka apakah mereka ini, pertanyaannya apakah mereka ini bangsa manusia atau bukan ya. Itu kan luar biasa ya, termasuk tadi mereka baru dilibatkan dalam pemilu itu pada abad ke-20 ya. Jadi sementara jauh sebelumnya ya, sejak zaman Rasulullah SAW itu perempuan sudah dimuliakan ya. Bahkan kita tahu bahwa di Al-Quran ada surah An-Nisa ya, kemudian hak perempuan, kemudian mereka diametral ya, bertentangan dengan sebelumnya, dan kemudian juga hari ini dengan peradaban Barat. Jadi pandangan filosofis mereka itu berbeda dengan kita. Jadi tapi kalau mereka tidak mengkampanyekan ini keluar ke negara-negara lain, maka tentu ini menjadi tantangan terberat bagi mereka ya. Maksudnya begini, imperialisme di negeri-negeri di mana Barat datang itu tidak mulus kalau kemudian ada perbedaan soal cara pandang terhadap undang-undang, ya, cara pandang terhadap perempuan, cara pandang terhadap pergaulan, cara pandang terhadap ekonomi. Kalau cara pandang kita terhadap ekonomi sama dengan mereka, misalnya kebolehan liberalisasi tambang, ya, maka itu akan memuluskan rencana jahat mereka untuk menguasai mengeksploitasi tambang kita ya. Kalau misalnya kita memiliki cara pandang yang sama dengan Barat soal terhadap perempuan, maka itu akan memuluskan ide-ide mereka masuk ke dalam keluarga kita kan.
katakanlah pergaulan bebas, katakanlah misalnya aborsi, kemudian yang macam-macam ide-ide itu kalau kita terima itu lebih memudahkan mereka untuk kemudian meniadakan yang namanya semacam kontra ya. Kalau kita sudah tidak punya keinginan untuk kemudian membebaskan diri dari keterkungkungan pemikiran akibat apa katakanlah ketidakseimbangan level peradaban hari ini, ya tentu kita akan selamanya berada di bawah dikte dari negara-negara barat. Ya. Jadi kita patut curiga bahwa di balik penetapan undang-undang ini ada barat di sana, atau ada upaya untuk bagaimana lebih memasifkan lagi pemikiran-pemikiran liberal itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian saya ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau kita coba komparasikan, tadi kan persoalannya ini katanya karena kemudian angka apalagi kriminal terhadap perempuan dan anak-anak itu semakin lama semakin tinggi tengah ini. Kalau kita coba komparasikan dengan sistem yang lain, yakni sistem Islam, bagaimana sebenarnya Islam itu bisa mengatasi angka atau tindak-tindak kriminal atau tindak-tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak? Adakah satu metode baku untuk kemudian mengatasi problem semacam ini? Ya, sebetulnya dalam hukum positif kita, ya mereka sebetulnya memandang, ya para pakar hukum positif itu memandang bahwa sanksi itu adalah jalan keluar terakhir ya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ya. Hanya memang hukum positif yang ada sekarang ya tidak cukup untuk memproteksi katakanlah pintu-pintu yang bisa sampai pada munculnya tindak kekerasan. Jadi ibaratnya kita sebetulnya sedang membuka keran ya untuk terjadinya kekerasan, tetapi di ujungnya kita memberlakukan hukum terhadap kekerasan kan. Jadi apa yang kemudian saya maksud membuka keran bagi terjadinya kekerasannya itu tadi pintu-pintu pergaulan bebas ya. Katakanlah misalnya termasuk misalnya masifnya tayangan-tayangan yang pornografi misalnya, kemudian pergaulan bebas dan seterusnya, itu tentu nanti kalau ada di antara mereka yang hasratnya tidak bisa dikendalikan lalu kemudian dia melakukan sesuatu ya, berarti kan pemicunya sejak awal ini tidak tercegah ya. Nah, kalau kita melihat kepada Islam, saya kira Islam itu sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ya. Tentu Allah memiliki berkuasa atau kemudian memiliki seperangkat ya aturan yang bisa menyelesaikan problem-problem makhluk ya, atau yang manusia ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari soal katakanlah menjaga pandangan ya, itu kan diatur dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an diminta untuk menjaga pandangan ya, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan ya. Jadi tidak boleh pandangan yang berlebihan atau kemudian pandangan yang mengandung syahwat ya. Kemudian misalnya katakanlah hukum soal ketidakbolehan berdua-duaan ya, bahkan kalau kita lihat dari perspektif yang lebih holistik ya, kemunculan kalau saya tidak salah Permendikbud yang sebelumnya mengatur soal di kampus itu kan kekerasan ya. Yeah. Itu kan karena interaksi antar mahasiswa dengan dosen ya. Kalau kita melihat secara kilas balik ke dalam sistem Islam ya, itu dahulu katakanlah seperti surat raja-raja Eropa ya, ketika mereka mengirim anak-anaknya untuk sekolah di Cordova ya, di Universitas Islam di negeri kaum muslimin ya, yang saat itu sudah menjadi mercusuar peradaban ya. Di antara suratnya itu tergambar bahwa wanita-wanita yang mereka kirim itu dididik oleh wanita-wanita di negeri-negeri Islam ya.
Jadi maksudnya pendidikannya itu tetap yang terbaik ya, tidak diakui oleh Barat karena buktinya ya kebanyakan kebanyakan pemikir Renaissance itu adalah murid-murid dari alumni sekolah-sekolah Islam ya di saat Islam jadi mercusuar peradaban ya. Jadi terpisah ya antara laki-laki dengan perempuan. Yang hari ini kan kita lihat tidak demikian ya. Tapi itu satu pintu untuk kemudian menjaga apa namanya menjaga masyarakat. Ya. Kemudian ya mungkin soal katakanlah di dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bil imrati la ma'dhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan laki-laki salah seorang di antara kamu dengan perempuan tanpa disertai dengan mahram ya. Kemudian apalagi ya bahkan masuk ke dalam rumah ya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau mau masuk rumahnya orang, minta izin dan memberi salam ya. Jangan biasakan masuk apa namanya tanpa izin karena ada mungkin aurat yang dijaga. Bahkan kemudian anggota di rumah sendiri ada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an itu yang dia seorang anak misalnya tidak bebas masuk ke kamar orang tuanya pada waktu-waktu tertentu ya. Dibatasi ya, ada 3 waktu. Jadi aturan yang paripurna ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya sangat cukup untuk menyelesaikan problem sebelum munculnya tindak kekerasan di ujung. Ya. Sementara hari ini seakan-akan orang mengatakan mencurilah, nanti kamu akan dipenjara. Harusnya kan ini kamu sejahtera. Ini kamu kami cukupkan pendidikannya karena kita punya banyak sumber daya, kami gratiskan sekolahnya, kami gratiskan universitasnya karena kita punya tambang emas, punya tambang batu bara, punya tambang mineral lain. Nih kamu kalau susah menikah karena keterbatasan ekonomi misalnya ya seperti Umar bin Abdul Aziz dahulu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki banyak sekali kas di Baitul Mal, menikahkan laki-laki yang dianggap untuk cukup untuk membutuhkan bantuan ya dan seterusnya ya. Kemudian kalau kamu sakit kami biayai kesehatanmu sebagaimana misalnya Umar bin Khattab atau bahkan sejak zaman Rasulullah ya, misalnya beliau memiliki seorang dokter yang dikirim dari Maukukis ya, Kisrah Mesir ketika itu, dan dokternya itu bukan dijadikan dokter pribadi Rasulullah, tapi dokter bagi masyarakat yang kemudian dibiayai oleh Baitul Mal. Ya. Jadi kalau misalnya semua sudah dilengkapi, lalu kemudian pada ujungnya dia melakukan pencurian, maka disitulah sanksi tegas terhadap pencuri itu diberlakukan. Ya. Kalau soal zina tadi ya sejak awal sudah dilindungi, lalu kemudian masih terjadi, disitulah sanksi tegas itu berfungsi. Ya. Saya sebetulnya sudah sangat komprehensif ya, jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang sebetulnya antara langit dan bumi ya tidak bisa dibandingkan antara apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan produk pemikiran Barat yang kemudian kita adopsi hari ini ya, yang kemudian diterapkan di negeri kita, yang sebetulnya itu pemikiran yang sudah usang ya, kita katakan usang karena ya sudah ratusan tahun yang lalu, dan dia mungkin ya pencetusnya itu sudah tinggal tulang belulang atau sudah hampir ya, sudah hancur di dalam tanah ya, jadi sudah tidak ada lagi wujudnya sama sekali. Sementara syariat Islam ini kan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha hidup, yang maha mengawasi. Ya. Jadi sudah pasti dia akan mendatangkan kebahagiaan dalam perspektif dunia dan juga tentu saja terutama adalah perspektif akhirat. Oh ya, ada lagi hukum soal menuduh wanita baik-baik berzina, itu kan dalam Al-Quran diatur juga. Jadi kalau dituduh wanita baik-baik berzina, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kejadian itu secara langsung, maka dia dicambuk 40 kali. Jadi nama baik seseorang itu dijaga oleh syariat Islam. Ya, kalau sekarang kan dengan gampang kita di sosial media itu misalnya menyebut sembarangan tapi kemudian tidak bisa membuktikan, tidak ada sanksi. Katakanlah sudah banyak kejadiannya tidak bisa terakomodir oleh sistem hukum yang ada sekarang. Jadi ya saya kira masih banyak yang berkaitan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang nanti itu ikut mencegah terjadinya pergaulan yang keliru. Katakanlah kita bicara soal
hayatul khos dengan hayatul am dalam Islamnya. Kalau dalam produk undang-undang barat atau turunannya tidak ada istilah mana kehidupan umum, mana kehidupan khusus ya. Jadi kehidupan khusus itu kalau kita mau masuk ke sana kita harus ada izin ya. Sehingga tidak apa namanya di dalam kehidupan khusus ini ada aturan-aturan yang khusus pula, misalnya tidak boleh ada laki-laki dan perempuan di dalam berdua-duaan tanpa ada yang disertai mahram dalam kehidupan khusus ya. Dalam kehidupan khusus ini wanita boleh menanggalkan pakaiannya ya, karena dalam kehidupan khusus. Kalau di kehidupan umum berbeda lagi kan. Dalam kehidupan umum interaksi laki-laki dan perempuan tidak masalah selama tidak melanggar syariat. Tapi yang banyak terjadi sekarang kan dalam kehidupan khusus, misalnya kita perlu izin sebetulnya kalau kita naik kendaraan pribadi ya. Kalau naik kendaraan pribadi mungkin beda lagi kalau naik kendaraan umum atau mungkin naik kendaraan angkutan. Kalau naik kendaraan pribadi itu berarti hayatul khos ya yang memerlukan izin, berarti di sana tidak dimungkinkan adanya laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan mahram kan, karena itu terkait dengan kehidupan khusus tadi yang tadi hadisnya menyebutkan jangan berduaan laki-laki tanpa disertai dengan mahram. Tapi kalau di tempat umum misalnya jual beli kan, saya penjual perempuan pembeli, berarti itu kehidupan umum, tidak masalah di dalam Islam ya. Demikian pula mungkin dalam dunia pendidikan ya, walaupun mungkin dalam hal pengaturannya lebih rinci lagi ya. Terus ini terkait animo masyarakat hari ini yang kita lihat, kita biasa sebutkan hijrah ya, komunitas-komunitas hijrah. Jadi di kalangan artis terutama yang sudah dan ini diikuti oleh masyarakat pada umumnya terkait tentang banyaknya masyarakat kita atau masyarakat Muslim hari ini itu yang dulunya tidak berkerudung, kemudian menutup aurat, ya, kemudian ya ada animo seperti itu. Apakah ini tidak cukup untuk kemudian menekan angka kekerasan seksual yang akan terjadi pada perempuan dan anak-anak? Ya, saya kira sesuatu yang sangat baik ketika hari ini kemudian kita menyaksikan banyak umat Islam yang kemudian tercelup dengan warna Islam ya, kemudian melakukan hijrah ya. Ini tentu bisa menjadi apa namanya penopang bagi terbangunnya masyarakat yang terjaga ya. Walaupun tentu saja ini kita tidak bisa mengandalkan itu sebagai satu-satunya yang bisa membangun sebuah komunitas masyarakat, karena sama halnya misalnya dengan soal ekonomi, katakanlah seperti itu ya. Misalnya kita ini punya ketakwaan ya, katakanlah seperti itu, ketika kita didera dengan persoalan ekonomi ya, ibu-ibu misalnya yang kemudian ditimpa soal naiknya harga minyak goreng dan seterusnya ya, atau tekanan ekonomi yang sangat berat yang kemudian beberapa bulan yang lalu kan ada yang seorang ibu yang membunuh anaknya kan, 3 orang, walaupun yang meninggal itu cuma 1 orang setahu saya ya. Jadi ada sebetulnya yang bisa mencegah pembunuhan itu terjadi, yakni rasa takut terhadap sanksi yang mungkin diberlakukan kalau saya melakukan pembunuhan. Ya. Jadi rasa takut terhadap sanksi. Kalau saya membunuh secara sengaja, kalau di dalam Islam ya, sebagaimana redaksi Al-Quran itu persis ya, hampir sama dengan redaksi kewajiban berpuasa ya, kewajiban untuk menegakkan hukum kisah sebagai pembunuhan yang disengaja, yang korbannya itu tidak memaafkannya. Maka tentu itu akan mencegah orang untuk melakukan pembunuhan, termasuk terhadap anaknya ya, mencegah itu ya, mencegah karena dia takut akan sanksinya ya. Meskipun dia tahu, katakanlah seandainya dia tahu kan, di dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu membunuh anakmu karena takut akan masa depannya atau kemiskinan yang akan menderanya misalnya ya. Tetapi pengetahuan itu kadang tidak cukup karena tekanan ekonomi yang berat ya, sehingga kemudian ada orang yang melakukan itu yang katakanlah membunuh karena dia tidak tercegah dengan satu hal lagi tadi ya, soal penerapan sanksi ya. Sama halnya saya kira dengan kasus yang ini ya. Meskipun mungkin
kita sudah mulai hijrah ya, kemudian mulai berkerudung, tapi kemudian di luar sana pergaulan bebas itu masih malah justru semakin masif, dan mungkin juga ini adalah bagian dari agenda masivisasi pergaulan bebas ke depannya. Itu tentu nanti akan sulit untuk diharapkan bisa tercegah ini, karena sanksi terhadap pelaku itu tidak cukup bisa menjadi menjadi pengendali ya. Kan sebetulnya sistem sanksi itu dibuat untuk mengontrol, katakanlah kalau kriminalitas ya, mengontrol kriminalitas. Tapi kalau kemudian ada hukum terhadap kriminalitas tertentu, misalnya hukum terhadap pencurian di penjara, tapi pencurinya semakin banyak. Ada sanksi terhadap para koruptor misalnya, tapi kemudian koruptornya semakin banyak ya. Ada sanksi terhadap pembunuhan ya, banyak yang di penjara para pembunuh itu, tapi kemudian pembunuhan juga secara statistik semakin meningkat. Berarti kan sebetulnya sebuah kegagalan ya, sebuah kegagalan. Nah, kalau dulu ada undang-undang pornografi, tapi kemudian pornografi semakin marak, itu kan sebetulnya sudah bukti kegagalan ya. Kalau kita mau evaluasi secara netral ya, dan secara rasional saja soal ini, tentu kita akan mengatakan bahwa ini gagal ya. Soal tata pergaulan ya, soal yang selama ini kita andalkan norma, ternyata norma itu tidak cukup kuat karena terbukti sekarang terjadi banyak sekali pergaulan bebas ya, bahkan pembunuhan terhadap kekerasan terhadap pacar ya, kekerasan terhadap, bukan cuma kekerasan terhadap istri ya, tapi kekerasan terhadap pacar. Karena ini kadang ditonjolkan ya, kekerasan terhadap istri, padahal sebetulnya kekerasan terhadap pasangan atau yang di luar pasangan, atau kekerasan di tengah-tengah masyarakat memang hari ini sudah banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Jadi yang kita butuhkan, memang betul ada ketakwaan individu, tapi kita butuh juga ada sistem sanksi yang memadai ya, dan yang adil, yang memadai dan adil itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang ketiga ya, ini ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu miris karena hari ini bukannya kemudian kita misalnya sebagai orang tua mengajak anak kita untuk tidak pacaran ya, agar mereka menjaga pergaulan, tapi malah orang tua justru mungkin ada juga orang tua yang jadi PHB PHB penghubung bagi anaknya. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi padahal itu sesuatu yang tentu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harusnya kita bertindak melarang itu kan. Kalau kita menyaksikan di tempat kita ya, ada bibit-bibit pergaulan bebas, maka cobalah untuk dinasihati untuk tidak meneruskan ya, karena ini dampaknya luar biasa. Kalau misalnya hari ini tidak kena kita, tapi siapa yang jamin anak kita atau cucu kita kan? Jadi kata Rasulullah SAW, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi adabillah ya. Jadi kalau kemudian riba dan zina itu sudah terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, maka sebetulnya mereka menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Jadi kalau di sebuah kampung sudah mulai banyak terjadi maksiat ya, sudah mulai kita biarkan satu muncul dulu ya, satu kan awalnya biasanya ada satu ya, lama-lama jadi banyak. Dulu juga orang pacaran mungkin tidak banyak, orang bergaul bebas juga mungkin tidak banyak, tapi hari ini sudah sedemikian rupa yang kemudian itu adalah akibat pembiaran tadi, akibat pembiaran. Nah, setelah itu terjadilah kekerasan karena banyak mungkin yang membutuhkan melakukan cara-cara yang lebih vulgar lagi ya. Mungkin selama ini dia tidak cukup puas dengan cara seperti ini, dia menempuh cara yang lain. Jadi ini selainnya hanya sekedar menambah dosis saja dari apa yang sudah ada sebelumnya ya. Sudah terjadi keburukan sebelumnya, ini sudah semakin bertambah tingkat ketergantungannya, akhirnya kemudian dosis pelanggarannya semakin besar ya. Saya kira seperti itu. Berarti kesadaran individu ini tidak cukup, harus dibarengi dengan kontrol masyarakat dan penerapan sistem yang baik oleh negara. Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin bisa ada closing statement untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Pak. Baik, jadi saya kira memang hari ini kita sangat prihatin karena banyaknya kekerasannya, dan bukan cuma kekerasan terhadap perempuan sebetulnya, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap anggota masyarakat lainnya, kekerasan warga terhadap aparatnya atau aparat terhadap warganya, itu juga sudah banyak sekali terjadi ya. Problem kita sebetulnya ini, kita akan mengarah kemana ya? Akan mengarah kepada perbaikan tentu yang kita harapkan, tetapi sebelum sampai ke sana kita harus paham dulu sebetulnya
memperbaiki itu apa kan? Memperbaiki itu apa ya? Kalau kita kembali ke spirit Ramadan, memperbaiki itu ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi agar kemudian kita ini lebih bertakwa. Jadi kalau kita ingin masyarakat kita ini terlindungi, maka prosesnya itu adalah proses merubah masyarakat kita lebih bertakwa, merubah diri kita menjadi lebih bertakwa, merubah sistem sanksi atau sistem hukum di negara kita atau negara kita ini berubah menjadi yang lebih bertakwa kan. Nah, masalahnya kalau kemudian kita merubahnya dengan memilih jalan yang bukan jalan takwa ya. Katakanlah memilih justru yang menjadi rekomendasi dari pemikiran sekuler atau bahkan mungkin pemikiran manusia secara umum ya. Jadi kalau kita kan disindir dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an ya. Apakah kamu akan menjadikan Tuhanmu itu dari hawa nafsumu sendiri ya? Kamu tidak memperhatikan ya, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, jadi faqad adallahu Allahu ala ilmin. Kalau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya? Kenapa disebut hawa nafsunya sebagai tuhannya? Karena hasil pemikirannya sendiri itu yang kemudian dia anggap yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang datang dari Tuhannya ya, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita mencoba membuka lebih banyak lagi perspektif dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini agar kemudian kita paham dan mencintai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam benak kita ini hukum-hukum Al-Qur'an itu usang, itu merontokkan iman kita. Puasa kita tidak akan berguna kalau kita merasa bahwa hukum-hukum Allah ini usang ya. Karena itu berarti kita tidak iman kepada yang menciptakan kita ya. Jadi sementara itu menjadi basic Al-Qur'an itu adalah rukun iman. Kalau Al-Qur'an tidak dipercaya berarti imannya sebetulnya runtuh ya meskipun dia mengamalkan syariat. Nah ini mesti kita hati-hati dengan jargon-jargon atau kemudian kampanye-kampanye atau stigma-stigma yang datang dari luar yang menjelek-jelekan Islam. Ya katakanlah jangan mencontoh Nabi dalam soal bernegara. Tentu ini sesuatu yang meruntuhkan iman kita karena Nabi itu adalah contoh. Bagaimana mungkin bisa dikatakan jangan mencontoh Nabi kan? Kalau dia mengatakan jangan menjadi Nabi ya sudah benar karena menjadi Nabi itu adalah menjadi Nabi palsu kan berarti jadinya hukuman yang tegas ya, sanksi yang tegas menunggu ya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kemudian jangan mencontoh Nabi itu kalau kemudian kita pahami sedemikian itu berarti kita meruntuhkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu mari kita merubah perspektif kita ini. Setiap perubahan itu harus mengarah kepada jalan takwa ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam dan sebagaimana yang dikehendaki oleh rasionalitas kita ya. Sudah cukup rasanya kegagalan demi kegagalan akibat buruk yang muncul dari penerapan perundang-undangan yang kemudian kita adopsi dari negara yang pernah menjajah kita ya. Kalau kita tanya ke pakar hukum kan kita memang kalau tidak mengacu ke sistem hukum Belanda ya sistem hukum Amerika ya. Dua-duanya tentu bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sangat cukup apa yang ada dari Islam. Kalau kita mempersoalkan satu perkara hari ini, maka sebetulnya jawabannya kita akan mudah temukan di dalam Islam, ataupun kalau tidak kita akan menemukan secara global yang bisa menjadi pola dalam menentukan sanksi yang tepat terhadap model-model pelanggaran yang mungkin termasuk baru ya. Tetapi pijakannya sudah ada. Hari ini kan kita kadang melihat kebingungan dari pakar hukum ketika ada kasus-kasus yang terlihat baru karena mereka menganggap bahwa perundang-undangan ini sanksinya tidak ada dalam undang-undang, pasalnya belum ada yang ada. Kalau dalam Al-Qur'an bisa dipastikan bahwa pasti sudah ada jurisdiksi hukumnya, apalagi kalau kita buka kitab para ulama. Apalagi Islam itu pernah diterapkan lebih dari 1000 tahun. Masih banyak kok kodifikasi hukum yang bisa kita jadikan acuan kalau ada kasus-kasus baru yang muncul. Jadi jangan khawatir, kita punya solusi yang sangat jernih ya, yang sangat clear yang datang dari yang Maha menciptakan manusia, dan itu pasti yang terbaik bagi manusia. Hari ini mungkin kita merasa bahwa ini sepertinya jaraknya terlalu jauh, tetapi
yakinlah bahwa bukan 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 namanya kalau dikatakannya al-Islam mahjubun bil Muslim ya. Jadi Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri ya. Jadi maksudnya kita sendiri, negeri kita sendiri atau kaum muslimin di dunia ini menutupi cemerlangnya cahaya Islam dengan tidak mau kembali kepada Islam. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita semakin cemerlang ya kembalilah kepada Islam. Baik, terima kasih. Pemirsa, ternyata kita sebenarnya tidak membutuhkan adanya undang-undang baru dalam menyelesaikan problem meningkatnya tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Karena sejatinya pangkal persoalannya ada pada sistem kehidupan yang kita adopsi saat ini, yang bercorak sekuler kapitalis. Karenanya tidak ada jalan lain kecuali mengganti akar permasalahan tersebut dengan satu sistem alternatif yang datang dari Sang Maha Pencipta, yakni sistem Islam. Saya Amrullah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya yang akan mengulas fakta yang teraktual, tentu saja lebih tajam, lebih kritis, tapi tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.